Halo teman-teman, aku Doni dan beberapa tahun yang lalu aku datang ke Jepang dengan satu harapan sederhana, yaitu hidup yang lebih baik. Sebelum menginjakan kaki di Jepang, kita semua tahu bahwa Jepang itu adalah negara yang indah, bersih, tertib, dan negara yang maju. Tapi kalau aku bilang kehidupan di Jepang tidak seindah yang orang bayangkan, apakah kalian akan percaya? Karena di balik semua keindahan itu, ada realita yang menunggu. Dan di video kali ini aku ingin sedikit berbagi pada kalian mengenai kehidupan dan pengalamanku ketika hidup di Jepang. Hidup di Jepang tidak selalu seindah seperti bunga sakura. Tidak selalu seindah seperti foto-foto orang yang ada di Instagram. Ada kalanya kita merasakan hal-hal seperti capek, stres, dan bahkan juga kesepian. Dulu sebelum berangkat ke Jepang, aku sering sekali melihat vlog-vlog orang Indonesia yang mengatakan hal-hal seperti ini. Tetapi aku dulu bertanya-tanya, kenapa ya mereka mengatakan hal-hal seperti ini? Tidak bahagia atau bahkan tidak betah. Padahal negara Jepang adalah negara yang teraman, tertib, bersih, dan juga penghasilannya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara Indonesia. Aku baru merasakannya ketika masuk tahun kedua. Karena di tahun pertama semua masih baru buatku, jadi hal-hal kecil sekalipun membuat aku excited. Seperti pertama kali naik kereta, bus, pergi ke berbagai tempat yang baru, atau bahkan sekedar hal yang kecil sekalipun seperti berbicara dengan orang Jepang membuat aku sangat excited waktu itu. Setelah semua hal itu saya lakukan berulang-ulang dan saya sudah terbiasa hidup di sini, perlahan-lahan hidup pun mulai menjadi bosan. Ditambah tuntutan pekerjaan, masalah hidup, membuat hidup di Jepang tidak seindah ketika awal-awal ada di Jepang. Banyak sekali faktor yang membuat hidup di Jepang itu tidak betah. Apalagi kita jauh dari orang tua, keluarga, dan teman. Jika ada masalah, kita harus menyelesaikannya sendiri. Mental kita juga harus kuat. Kalau tidak, mungkin kita bisa stres berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Soal gaji, banyak orang bilang bahwa bekerja di Jepang itu gajinya 30 juta, 50 juta, dan seterusnya. Dan ya, itu tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar juga. Karena kebutuhan di sini juga tinggi, dikarenakan walaupun gajinya tinggi, pengeluarannya juga tinggi. Kebutuhan kehidupan sehari-hari yang sekarang harganya terus naik, kebutuhan gas, air, dan listrik, serta pajak yang tergolong tinggi. Tapi, satu hal yang pasti, ketika kita bekerja di Jepang, kita tidak akan kekurangan. Walaupun sedikit, kita bisa menabung dan bisa membantu keluarga di rumah. Aku sendiri tidak terlalu berekspektasi tinggi sebelum berangkat ke Jepang. Dikarenakan tujuan awalku, aku hanya berharap bisa menabung sedikit dan membantu keluarga di rumah. Dan syukurlah harapan itu tercapai. Tapi jujur ya, hal yang paling berharga bukan sekedar uang, tapi pengalaman hidup yang sangat berharga seperti pergi ke negara baru, ketemu orang baru dengan bahasa yang baru serta budaya baru, membentuk aku lebih dewasa dan lebih kuat. Selanjutnya mengenai pekerjaan. Awalnya aku kira di Jepang itu akan sangat sibuk dan orang-orangnya sangat kaku. Tetapi setelah bekerja beberapa tahun di sini, pemikiran aku itu salah. Di tempat kerjaku tidak sesibuk yang aku pikirkan sebelum aku bekerja di Jepang. Dan orang-orang Jepang juga tidak terlalu kaku. Mereka juga sering mengajakku berbicara dan bergurau. Namun satu hal yang benar sesuai dengan ekspektasiku, yaitu orang-orang Jepang sangat menghargai waktu. Mereka bisa datang 5-10 menit sebelum jam kerja dimulai. Dan disiplin waktu mereka sangatlah luar biasa. Dan orang-orang Jepang juga tidak terlalu kaku. Saya rasa orang Jepang mirip-mirip dengan orang Indonesia. Mereka juga suka bercanda, suka bergurau, dan tidak seserius yang aku bayangkan. Tetapi mungkin kalau kita tidak terlalu kenal sama mereka, mungkin mereka tidak terlalu berbicara yang banyak. Mungkin mereka akan menjaga jarak dengan kita. Tetapi kalau sudah dekat,
Saya rasa orang-orang Jepang juga sama dengan orang Indonesia. Hal pertama yang membuat aku sangat terkejut yaitu betapa bersihnya Jepang. Waktu pertama kali datang, aku melihat jalan, halaman, dan taman begitu bersih seolah-olah tempat ini dibersihkan setiap hari. Tapi setelah tinggal di sini, aku sangat kaget bahwa ternyata tempat sampah di Jepang itu sangatlah sedikit. Sampai-sampai ketika aku sedang keluar, aku kebingungan untuk membuang sampah ini di mana. Dan akhirnya aku membawa sampah itu pulang dan membuangnya ke rumah. Dari situ aku sadar bahwa ternyata selama ini pemikiran aku salah. Aku pikir bahwa kalau ingin suatu tempat itu bersih, perbanyaklah tempat sampahnya. Tapi ternyata bukan tempat sampahnya yang harus diperbanyak, melainkan isi otak kita sebagai manusia. Dan soal kebersihan, Jepang sangat melampaui ekspektasi aku. Setelah hidup beberapa tahun di Jepang, aku belajar satu hal yang sangat penting, yaitu hidup di luar negeri tidak selalu seindah yang kita bayangkan. Tapi justru dari realita itu, aku belajar banyak hal mengenai diriku sendiri. Aku sekarang paham bahwa kebersihan, kedisiplinan, serta kerja keras itu bukan sekedar budaya, tetapi cara hidup yang bisa kita pelajari. Ekspektasi mungkin boleh tinggi, tapi ingat, dimanapun kita berada, yang namanya sedih, capek, kesedihan, dan perasaan negatif itu pasti ada. Tapi justru hal itulah yang mengajarkan kita untuk tumbuh. Dan buat aku, itulah arti sebenarnya dari hidup di Jepang.